Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الخامس تقرير رئيس القرية الذي هو أيضا رئيس اللجنة مصحف تلاوة لثلاث في هذه الحالة السيد جلال الدين SAG.
Acara yang kelima, yakni laporan Kepala Desa Sisi selaku Ketua Panitia kepada Bapak Jalaluddin SAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan adalah Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah selaku Ketua LPTQ Kabupaten Lombok Tengah beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tuan guru yang berkesempatan hadir pada malam pembukaan MTQ yang pada malam ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pringgerade selaku Dewan Pembina LPTQ Kecamatan Pringgerade dan sekaligus beliau ini adalah Dewan Penasehat MTQ yang sekarang berada di Desa Sisi. Yang tiang hormati Bapak KUA Kecamatan Pringgerade yang berkesempatan hadir atau pejabat yang mewakili pada malam ini. Kemudian yang dihormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil beserta rombongan, karena tadi banyak juga rombongan niki beserta rombongan. Yang tiang hormati semeton tiang Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Pringgerade yang pada malam ini begitu setia hadir pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang bertempat di desa kami, Desa Sisi pada malam ini. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum ibu, hadirin para tamu undangan dan penonton yang sangat-sangat yang hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dawak yang iring kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yang mana pada malam ini, malam Jumat, malam yang mulia, Allah masih tiada henti-hentinya menitipkan sekian nikmat kepada tiang Pelunggum Senamian, sehingga atas izin dan nikmat maka pada malam ini kita dapat melanjutkan acara Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita yang dalam hal ini sudah barang tentu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, hadirin para tamu undangan yang tiang hormati, sak pertamen tiang matur niki bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang bertempat mangkin niki pada Desa Sisi
kami atas nama pemerintah desa dan mewakili masyarakat Desa Sisi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas diberikan kesempatannya desa kami untuk mengadakan atau yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan musyabaqah tilawatil Quran yang ke-30 pada malam ini. Yang kedua kalinya yang ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah atas nama pemerintah desa sekali lagi dan juga mewakili atas nama masyarakat sedesa Sisi yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir pada malam ini, karena yang mana kita ketahui bahwa beliau niki adalah sangat sibuk. Oleh karena niki tadi saja kami dan kawan-kawan sempat khawatir, mudah-mudahan rauh Pak Bupati sampai segitulah kekhawatiran kita pada malam niki. Oleh karena niki sekali lagi yang atas nama pemerintah Desa Sisi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah hadir pada malam ini. Kemudian yang ketiga juga yang ucapkan terima kasih kepada semeton-semeton tiang atau saudara-saudara tiang kepala desa sekecamatan Pringgerade, yang mana semeton-semeton niki kepala desa sampun mengirim kafilah, sampun mengirim peserta untuk meramaikan kegiatan musyabaqah tilawatil Quran yang bertempat di desa kami, Desa Sisi ini. Terima kasih saudara-saudara kami, Bapak Kepala Desa yang telah mengirim kontingennya. Bapak Bupati, hadirin para tamu undangan yang hormati, ampura dan sak makin niki salah satu program Bapak Bupati kita, beliau niki adalah di mana beliau makin niki sedang kiat-kiatnya memelihara anak yatim piatu niki. Yang mana anak yatim piatu niki makin itu yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz yang niki, ternyata beliau makin napi unit teparan niki yang sedih kisi niki bahwa beliau niki makin sangat melindungi tentang keberadaan anak-anak yatim piatu niki, di mana makin begitu anak-anak yatim niki menghafal 30 juz, beliau langsung mengkuliahkan, kuliahan makin si beliau niki ampuk tahun kuliahan si beliau makin niki adalah di Fakultas Kedokteran niki. Ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa yang barangkali tidak pernah kita dengar niki. Tetapi Kabupaten Lombok Tengah atas kepemimpinan beliau luar biasa, program yang makin niki sedang beliau galakkan niki. Terima kasih Pak Bupati. Hadirin para tamu undangan yang hormati, tahun 2022 kemarin adalah pelaksanaan STQ yang ke-27 di Desa Taman Indah. Dan pada tahun sekarang ini, tahun 2023, kalau yang tadi di Taman Indah tahun 2022, makin tahun 2023
adalah pelaksanaan MTQ Musyabaqah Tilawatil Quran yang ke-30. Kalau kemarin STQ yang di Taman Indah niki adalah pelaksanaan STQ yang ke-27 niki. Jadi STQ yang ke-27 tingkat Kecamatan Pringgerate kemarin sampun diadakan di Desa Taman Indah, tetapi yang sekarang ini adalah MTQ Musyabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 bertempat di desa kami, Desa Sisi. Kegiatan MTQ pada tahun ini memang bertempat di desa kami, Desa Sisi. Ini semua terjadi adalah atas kesepakatan jajaran pengurus LPTQ Kecamatan Pringgerate. Pada kesempatan malam ini, maka izinkan kami panitia pelaksanaan Musyabaqah Tilawatil Quran Kecamatan Pringgerate untuk melaporkan pelaksanaan MTQ sebagai berikut. Berdasarkan surat keputusan Bapak Camat Pringgerate nomor 20 tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Desa Sisi sebagai penyelenggara Musyabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 tingkat Kecamatan Pringgerate tahun 2023 yang berdasarkan atas hasil pengundian pada seleksi Tilawatil Quran STQ yang ke-27 tingkat Kecamatan Pringgerate pada tanggal 14 Januari tahun 2022 di Desa Taman Indah. Waktu dan tempat pelaksanaan MTQ akan dilaksanakan selama 6 hari. Jadi MTQ samangkin niki kita akan laksanakan selama 6 hari dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2023. Adapun cabang-cabang yang diperlombakan adalah sebanyak 8 cabang, yaitu 1 cabang Tilawatil Quran dengan 9 golongan. Yang kedua, cabang Hifzil Quran dengan 5 golongan. Yang ketiga, cabang Tafsir Al-Quran dengan 3 golongan. Yang keempat, cabang Fahmil Quran MPQ. Dan yang kelima, cabang Syahril Quran. Kemudian yang keenam, cabang Kahtil Quran dengan 4 golongan. Yang ketujuh, cabang menulis makalah ilmiah Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, cabang Hifzil Hadis dengan 2 golongan. Inilah cabang-cabang yang akan diperlombakan pada acara Musyabaqah Tilawatil Quran sak mangkin niki. Dengan jumlah peserta sekitar 572 dari seluruh cabang yang dilombakan dan berasal dari 11 desa. Adapun peserta-peserta tersebut pada malam ini hadir masing-masing 4 orang sebagai perwakilan, di mana tendanya di sebelah sini dia masih bercampur Pak Bupati dengan adik-adik kami yang tim Robana Qasidah niki. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak Camat atas kepercayaan kepada warga masyarakat Desa Sisi untuk menjadi tuan rumah
pelaksanaan musyabaqah tilawatil Quran yang ke-30 ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir di desa kami untuk meramaikan acara musyabaqah tilawatil Quran ini. Selanjutnya yang terakhir, pada kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara MTQ ini yang pada malam ini. Demikian mungkin beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, dan ini Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Lalu Fathul Bahri SIP, matur tampi asih atas karohan pelungguh Pak Bupati. Jadi lebih awal beliau rawuh di tempat kita niki, jadi agak gimana rasanya niki. Jadi masih sepi, beliau sudah rawuh di tempat kita. Yang saya muliakan dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, para satis yang boleh rawuh malam niki. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pemerintah Kecamatan Pringgerate, Pak Kapolsek, Pak Adan Ramil, matur tampi asih. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, mohon maaf, jadi matur tampi asih atas karohannya, wakili Pak Kemenak Tuan Guru Haji Suparman, matur tampi asih. Yang saya hormati Pak Kawa beserta personilnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgerate yang boleh rawuh, dani Bapak Kades, alhamdulillah berserta Ibu PKK semua hadir. Jadi terima kasih Pak Kades. Yang saya hormati para Dewan Hakim, Dewan Hakam, Panitra, rekan-rekan panitia, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat saja, pertama matur tampi asih atas kerawuhan Pak Bupati malam ini. Jadi untuk Al-Quran beliau luar biasa. Minggu niki, dalam 2 minggu niki 3 kali ke Pringgerate, 2 minggu niki. Jadi pertama kita verifikasi, ya, kita visitasi mengunjungi anak-anak yatim penghafal Al-Quran yang akan calon yang peroleh beasiswa seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Kebetulan dari Pringgerate ada 2 yang masuk nominasi dari 19 orang. Mudah-mudahan lolos yang 2 niki. Satu dari desa Menemeng, yang kedua dari desa Bilebante. Niki matur tampi asih Pak Bupati, mudah-mudahan anak kita yang 2 ini bisa lolos menjadi mahasiswa kedokteran UNRAM. Jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Yang satunya dari Menemeng ini menghafal di Jago, yang satunya lagi niki menghafal di Aziziyah Kapek Lombok Barat. Jadi dua-duanya ini sudah divisitasi langsung ke beliau. Yang kedua kami iring beliau di Taman Indah. Yang ketiga di sini. Jadi untuk Al-Quran insya Allah beliau all out. Dulu sebelum juga menjadi bupati masih yang tugas di Batu Keliang Utara, beliau adakan niki yang belum kita lanjutkan Pak Bupati niki, ada musabakah khusus seleksi bacaan para imam masjid. Jadi di Batu Keliang Utara itu masih beliau menjadi anggota DPR, kita mengadakan seleksi musabakah tilawatul Quran untuk para imam masjid. Ini yang belum kita lanjutkan. Mudah-mudahan ke depan mungkin di Pringgerate kita mulai nanti bagaimana memperbaiki bacaan imam-imam masjid kita, sehingga sampunan saniki
arak bekerap demin lain dia tepas bacaan aku dek ke berjamaah bahasan nggih. Jadi sabuna niki. Terima kasih Pak Bupati. Jadi sebelum jadi bupati juga, sebelum jadi wakil bupati beliau konsen di Al-Qur'an. Jadi matur tampi asih mungkin itu yang bisa kami sampaikan nggih, karena ini sudah jam 10 nanti terkesan lomba pidato kalau panjang nggih. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak dengarkan, banyak mendapatkan arahan dan masukan dari beliau jangan terkait dengan MTQ niki. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kurang maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih bahasa Inggris waktu nganjang. Ada satu paran paha. Yang sampaikan kepada kepala desa, mohon maaf Pak Kepala Desa, saya berdiri duluan supaya saya dianggap paham. Padahal tidak paham. Dia sebut Fathul Bari ya, terang aku curug nganjang dikir-kir menurut. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarramun dan idane para tuan guru, para satis. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Sanat Tuan Guru Haji Suparman SAG. Yang saya muliakan para Dewan Hakam, para Dewan Juri, para qari-qari'ah, hafiz-hafizah, hattat-hattatah, para kapilah, para peserta MTQ yang ke-33 tingkat Kecamatan Peringgarate yang kami muliakan. Yang saya banggakan Bapak Camat beserta rekan-rekan Forum Koordinasi Kecamatan, ada Bapak Kapolsek, terima kasih Bapak Dan Ramil, dan ada Bapak Kauah mewakili. Kemudian yang saya banggakan saudara-saudara saya, Beton dari Dani Kepala Desa. Ada 11 desa yang ada di Kecamatan Peringgarate ini, saudara-saudara saya yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, saya tidak tolong, ending tolong membumikan Al-Quran. Kalau bukan kita Al-Quran hari ini banyak di atas tempat tidur, di atas pintu masuk, katanya supaya jin iblis itu hilang. Tapi kita sendiri kadang-kadang lupa baca. Katanya Al-Quran itu adalah petunjuk manusia atau hudal linnas. Kalau kita merenung, mau makan saja ada petunjuknya, mau tidur ada petunjuknya, sampai mau bersama istri juga ada petunjuk, mau apa saja ada petunjuk. Ilmu apa saja dicari ada. Jarak bumi dengan langit hampir 1.700.000 kilo, 1,7 juta kilometer ada. Lapisan bumi sampai lapisan langit teratas, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ada. Semua kalau dicari di 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz ada. Apa saja yang dicari ada. Sudah tidak bisa kita pikirkan.
Karena memang bagi para ilmu yang mempunyai ilmu tafsir, sudah barang pasti bahwa tidak ada cara lain kita semua membumikan Al-Quran ini dengan cara-cara seperti ini. Bapak kepala desa punya gaji, tidak mampu memberikan masyarakatnya uang kalau mau dibagi, karena gaji kepala desa sedikit. Kecuali kepala desa tidak membangun gang, tidak membangun jalan, tidak membangun sumber daya dan lain sebagainya. Maka cara kepala desa membagikan rezeki itu adalah dengan cara ini. Terima kasih kepada semeton dani kepala desa. Begitu saya nyampe tadi saya bisik. Tes, virus yang urunan sana, kepala desa bagus. Menemeng. Nah, virus yang urunan sana pada 5 juta. Ya Allah, kesyukur. Sungguh luar biasa. Hitung-hitung 5 juta kali 11 kan 55 kan. Muta bebanangan sekali desa. Lumayan berat. Tapi begitulah cara rekan-rekan kepala desa ikut serta membangun sumber daya manusia ini. Di bidang apa? Di bidang Al-Quran. Karena itu tepuk tangan kepada Dane kepala desa, sungguh luar biasa bersepakat untuk membumikan Al-Quran, dan Pak Camat terima kasih yang seluas-luasnya. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Sesolah-solah yang pelunggum sami, sebaik-baik kita semua, sehebat-hebat bupati, begitu berhenti disebut mantan bupati. Pak Kapolres berhenti disebut mantan Kapolres, begitu juga Kapolsek. Kemudian Pak Kepala Desa berhenti selesai masa jabatannya disebut mantan Kepala Desa. Tapi kita tidak pernah mendengar mantan guru, mantan ustaz. Karena memang kemuliaannya beda. Maka orang-orang yang gemar atau para muhibbil Quran ditempatkan di tempat yang berbeda. Itulah sebabnya kalau anak-anak kita pidato, yang saya hormati Tuan Guru, yang saya hormati Ustaz, yang saya hormati Dewan Guru, kurang bukan salah, kurang sempurna. Yang tepat adalah yang saya muliakan. Karena memang 3 hal ini menjadi acuan kita ketika Rasul menerima perintah wahyu sholat. Langsung Tuhan merintahkan kepada Rasul, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umat. Perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan 3 hal. Pertama adalah diperintahkan memuliakan orang. Kedua, diperintahkan memuliakan alim, orang yang berilmu, orang tua, kemudian al-alim. Kemudian ketiga, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan hamilul Quran. Maka kalimat memuliakan itu memang sudah barang pasti. Orang-orang muhibbil Quran itu ditempatkan di yang berbeda dengan orang-orang biasa. Maka layak kalau ada 500-600 qori nanti berkerumunan membaca Al-Quran di wilayah sisi ini, lalu kemudian dengan niat dan nawaitu kebersamaan kita, tinggal di kampung, tinggal di setempat, tinggal di mana saja, pasti ada barokah yang kita dapatkan. Terima kasih Bapak Kepala Desa Sisi yang menjadi sahibul bait pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Ini adalah bagian dari cara kita semua sedang kita menggugah semangat. Kehadiran ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di belakang juga tentu sudah barang pasti ini adalah ibadah.
Ibadah itu bukan saja kita membaca Al-Quran itu sendiri, tapi ini sedang kita memberikan semangat. Karena ada wasail, ada penyebab. Karena siapa saja yang menunjukkan jalan orang menuntut ilmu akan ditunjukkan jalan menuju surga. Ini anak-anak kita datang dari 11 desa, sedang-sedangnya mempunyai gairah untuk menyemangati dirinya ke depan, hingga mereka menjadi orang-orang yang punya ilmu itu barokah. Saya ini beribu maaf, orang tua petani, seorang kepala dusun. Kecil saya cari ubi karena tidak ada yang dimakan sampai tangan saya kena cangkul. Tapi dalam karya-karya saya mohon maaf izin sombong ini, saya tidak pernah gagal. Nyalon di kabupaten langsung jadi pimpinan DPR, nyalon jadi provinsi dapat pimpinan komisi di DPR provinsi, nyalon jadi wakil bupati dapat, jadi bupati dapat. Malah di WA ini ada mengatakan mau nyalon jadi gubernur ya katanya ini. Artinya hanya bergaul dengan para qari, para hafiz. Maka tiang hanya ngelamar di LPTQ. Tiang sudah cukup lama nih di LPTQ. Meleh tekengkah pihak generasi saya berikutnya lagu ketolak tidak apa. Saya bersyukur. Ini MTQ yang ke-33. Besoknya MTQ yang di kabupaten di Batu Kelang Utara. Nah, hasil Batu Kelang Utara dibawa ke provinsi. Yang dapat juara itu kita umroh. Tidak pernah kurang dari 25 loh yang umroh ini setiap tahun. Tidak pernah kurang dari 25. Bukan uang saya. Iya. Itu uang pemerintah. Tapi boleh dong sebagian itu diambil oleh para qari, para hafiz, para hattat. Iya. Hafiz-hafiz kan, qari-qari kan boleh punya bagian untuk mereka. Maka kita umrohkan setiap tahun, itu wajib, bukan sunat. Di mana kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk mereka, para qari yang dapat juara, kalau bukan kita. Nah, dalam perjalanannya yang coba merenung dinarak dengan tolati umroh qari hamu juara tidak ada. Tapi kalau dipleset-pleset bisa jadi. Karena kadang-kadang persoalan jabatan politik macam-macam. Tapi ini mengumrohkan para qari, para hafiz yang dapat juara ini sudah 6 tahun, 7 tahun. Nah, kenapa ini penting kita sampaikan? Sebagai semangat. Lalu kemudian tadi disampaikan, betul kita kuliahkan para hafiz-hafizah 30 juz, tapi jurusan IPA. Kenapa IPA? Karena itu persyaratan akademis. Kalau mau masuk ke kedokteran, Anda harus jurusan IPA. Itu persyaratan akademis. Maka kami tambah penghafal Quran 30 juz jurusan IPA. Dewek berpikir, kenapa harus penghafal Quran? Saya apa? Tiang pelunggu coba sila renungi. 6.666 ayat dia hafal. Masa sekedar bodrek, susitan, antalgin, lalu dia apa? Itu. Bubus, nah, berikut kedua, bagaimana mengangkat derajat penghafal Quran? Kita dengan teman sejawat saja susah sekali. Susah sekali, Bang. Ini kan sama-sama muslim. Bagaimana mengangkat derajat penghafal Quran ini? Kok kita malas sekali? Tapi saya juga tidak heran. Tiang nih, askedi salat kala-kala apa tetap runik perasa kahwak jauh sini nendengar. Kan kalau masih bisa kita perbaiki, ayo. Kalau ada yang salah, ayo. Kecuali ada yang gawat.
Tidak bisa kita perbaiki. Kalau masih ada yang bisa kita perbaiki, ayo. Namanya juga manusia. Nah, lalu kemudian sesama muslim mengangkat derajat penghafal Quran yang 6.666 ayat 114 surah 30 juz. Siapa kalau bukan kita-kita? Namun kelebihannya ada yang beda. Kita mengkuliahkan penghafal Quran ini. Dia biasa ini, orang mengkuliahkan penghafal Quran itu biasa. Oke. Ada orang-orang tertentu kuliahkan. Siapa yang dikuliah? Penghafal Quran. Jadi tentara, polisi ada penghafal Quran, diambil oleh Kapolri, oleh macam-macam, setingkat Pangdam, penghafal Quran ada itu. Tapi ini agak beda. Penghafal Quran jadi dokter. Penghafal Quran jadi dokter. Di sini bedanya, karena dokter itu mahal, mahal sekali. Debit tama 400 juta, tama doang. Dekman Malik bayar buku, bayar sekolah dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian apa yang terpikir oleh penghafal Quran ini? Mereka kuliah kedokteran bukan dari APBD. Nah, ini bedanya. Tidak dianggarkan. Tidak dianggarkan. Ini berasal dari sodakoh pegawai negeri. Nah ini beberapa kepala desa sekarang sudah. Begitu terima gaji, dani kepala desa minta sodakoh kepada kadus-kadusnya. Berapa sodakoh setiap bulan itu? 5.000 rupiah. Garis miring seikhlas. Bir maut sebulan sekitar 100 juta. Ya maut sebulan dikepeng 5.000 rupiah. Nah, dari 5.000 rupiah itu kalau dikumpulkan itu menjadi 100 juta. Kalau 12 bulan itu menjadi 1,2 miliar. Dewek kebetulan yang pelugum sami dan kepala desa dan camat kan setiap tahun kita kumpulkan anak-anak yatim. Kita bagi uang 1,2 miliar dari Basnas itu. Nah, kami ayahanda dane sanak bersepakat dengan dane kepala desa untuk tidak memberikan uang di hari Rahman Rahim Daid yang 1,2 miliar dari Basnas itu. Kita akan kumpulkan itu, kita akan gabung nanti 1,2 miliar dari sodakoh pegawai, 1,2 miliar dari Basnas, sama dengan 2,4 miliar. 2,4 miliar niki iya setiap sekolah 10 penghafal Quran telung dasa juz jurusan IPA jadi dokter. Nah, lemak dimin selesai jadi dokter, mereka lah yang akan merawat anak-anak yatim yang begitu banyak. Nah, setelah didata, yang pelunggum sami ini mengangkat 1 orang pegawai per desa. Pegawai ini tugasnya adalah mencatat anak-anak yatim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antihin bekaring telu jelung datang bekakan hak matiwi. Terbaik tercatat anak kan umur 15 tahun ke bawah, 15 tahun ke atas dikeluarkan. Nah, itu nanti 1 bulan setengah ke depan ini, 1 bulan ke depan ini kami akan bersurat kepada seluruh kepala sekolah SD SMP. Unin surat niki kepada yang terhormat Saudara Pak Yani. Bersama ini kami sampaikan nama anak-anak sekolah di SD 1 Peringgerat, SD 1 Sisik, kelas 1 si A, si B, si C, kelas 2 si E, F, G, kelas 3 H, I, J, kelas 4 L dan seterusnya. Nama-nama yatim tersebut hendaknya digratiskan pembayaran ABCD. Maksud saya ini kebersamaan, bukan bupati, bukan. Ini kebersamaan. Nah,
Kalau begini agak ringan, mikirkan anak yatim ini. Tiang mikir sampul. Saya kembali. Dewek ini anak petani, mikul. Belum bisa pikirkan, renungkan sedikit saja. Kalau sudah cari ubi sampai tangan ini kena cangkul, kira-kira saat itu ada ndak yang dimakan di rumah? Saya pikir saat itu waktu genting tahun 77 orang makan bulgur karena kondisi dan keadaan. Tapi kalau bersama-sama yatim, fil Quran, itu saya utamakan. Saya bukan apa tahadus bin Nima, bukan tujuan apa. Tapi kalau ndak hadir ini malam penutupan di Praia Barat MTQ, sepertinya lo nek pikiran niki ngowe aja. Hak ndak hadir. Tujuan ke baru hadir aru demen haru mulai muka pelai juk niki dah. Lagu niki jandara tada ada. Mau ben bahasa Inggris 3 menit, bahasa Arab Arbarzanji, nah, Dekman Malik, ladies and gentlemen, Dekman Malik, Pak Camat yang saya hormati, itu siwak menit. Nah ini bahaya ini. Lebih dulu saya WA, mohon maaf pada kesempatan lain tak ada. Ada MTQ karena di 12 kecamatan ini terus. Dan ya Allah, ya Rabbi saya bersyukur. Di desa tertentu ngadakan acara MTQ kita. Kemarin di desa Taman Indah yang hadir lagu mau pikir-pikir mana selapu desa niki ngaraan wah bahaya ini kita. Maksud saya waktu baret tutur dia hadir pasti nara unita tekene tain turis tenden hadir mana berpikir nggih lagu mun hak tiket desa jatimam dia undangan sila hanya punya niat menyemangati teman-teman untuk membumikan Al-Quran. Mu dewek niki sekedik lalu ilmu katanya. Ada 10 orang mau masuk neraka, menjadi tidak masuk neraka karena ada sahabatnya satu penghafal Quran. Pertanyaannya, kalau pegawai kita minta sedekah 5.000, apakah dia sedang membuat sahabat atau tidak? Kan seperti itu. Maka kepala desa ini melalui kadusnya juga sedang membuat sahabat penghafal Quran. Nah itulah yang terkumpul sampai miliaran itu. Dan ketuanya kami buatkan yayasan, ketuanya Bupati Lombok Tengah. Ternyata aturannya salah. Tidak boleh ketua yayasan Bupati Lombok Tengah. Ganti nane saya. Terganti si Sekda. Kenapa tidak Fathul Bari? Kenapa tidak Firman Wijaya misal Sekda? Itu ada tujuannya. Begitu yang berhenti jadi bupati nanti, bupati berikutnya yang ngurus yatim ini. Sama uang 5.000 ini. Begitu Sekda berhenti nanti jadi Sekda berikutnya yang ngurus. Ya. Kalau kami sudah bersumpah, pertama lillahi wa billahi wa tullahi, tidak megang uang. Kedua, tidak boleh digaji. Maka uang-uang yang terkirim oleh kepala desa itu tidak pernah kepala desa nyetor ke yayasan. Itu langsung ke rekening di bank. Kami tinggal cek, semua orang bisa cek itu. Nah itulah yang diberikan oleh dani-dani kadus setiap bulan. Nah ini dani-dani tokoh-tokoh masyarakat. Okay. Jadi keterlibatan semua kita untuk memikirkan penghafal Quran ini tentu dewek bukan memberikan mengajar tidak, tapi yakin sudah ini ibadah. Karena sering sekali dewek memberikan ilustrasi dengan keterbatasan ilmu. Ini balon ini mati, di bawah ini orang membaca Al-Quran setiap malam. Kembali dibaca Quran kanak, bahasan Pak Kadus berminta kak ngaji Pak Kadus, balon ini mati. Mah nih si beli balon, lalu beli balon di sisi. Lalu perempatan kemudian tulak ka beli balon niki terganti balon hamate niki. Di mana terganti balon hamate niki mu nyala. Di mana nyala mu malihkeun ngaji ka anak-anak. Mu andai nanti terganti 4 bulan atau 3 tahun balon niki.
kan 3 tahun nanti ngaji kan anak-anak. Sama dengan uang 5.000 itu, kalau tanpa uang yang 5.000 itu penghafal Quran ini tidak akan bisa jadi dokter, kira-kira seperti itu. Maka sama pahalanya orang yang beli balon dengan orang-orang yang membaca Al-Quran di tempat itu. Karena ada wasail, ada apa? Al-wasailu hukmul maqasid, jalan yang menuju sesuatu sama dengan dimaksud. Kira-kira begitu di fikihnya. Nah, siapa lagi yang akan memikirkan ini dani-dani kepala desa? Kalau bukan Tiang Pelunggung Sami yang sebagai pemerintah. Nah, itu. Siapa pemerintah itu? Ya kadus. Siapa pemerintah itu kepala desa? Siapa pemerintah itu camat? Siapa pemerintah itu polisi? Siapa pemerintah itu tentara? Siapa pemerintah itu bupati? Siapa pemerintah itu KUA? Siapa pemerintah itu gubernur? Siapa pemerintah itu presiden? Maka pemerintah itu wajib ada dalam satu negara. Nah, pemerintah ambil bagian dalam negara ini karena di negara ini ada masyarakat, dalam masyarakat itu ada rakyat. Maka kalau kepala desa sebelum berhenti masa jabatan ditaruhlah penjabat. Karena tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, itu juga ada dalam Al-Qur'an. Camat sebelum pensiun misalnya, sebelum diganti, sebelum habis masa jabatannya harus ditaruhkan penjabat. Kepala desa sebelum pemilihan ditaruhkan penjabat. Bayangkan saja kalau pemerintah ini tidak ada sebulan, kadus, kepala desa selaku pemerintah, TNI, Polri, kemudian camat, bupati, polisi, tentara, jaksa, nyonya terjauh si batur lain, si batur oleh malam-malam kira-kira kembali pasti milih tepok, wah saling tepok, saling mati, membeli mengelapor. Ngelapor ke kepala desa ndara, ngelapor ke kadus ndara, ngelapor camat tidak ada. Maka tidak boleh terjadi kekosongan pemerintah dalam satu negara. Pemerintah ambil bagian untuk itu. Pemerintah ambil bagian itu. Nah, Tiang ini kalau mau bagi-bagi gaji dengan 12 kecamatan, 139 desa dan kelurahan, 1.060.000 penduduk. Mana ada? Kalau enggak kita akan berpikir supaya bermanfaat untuk orang banyak, maka begitu juga dana-dana kepala desa. Mau bagi uang gimana coba? Ya sudah, sekali setahun 5 juta untuk MTQ. Ini sudah cara kita. Maksud dia, nono ini netim nih nono itu habis rasa jeruk. Lo sing dibawa datang ya macam-macam persoalan dari kepala desa ini. Nggih, tapi saya bersyukur. Ini kepala desa ini terus. Nggih, ada cara besok desa sana urunan sama-sama lima. Ini cara apa? Cara meningkatkan sumber daya manusia di bidang Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Selanjutnya dewek juga nanti begitu selesai jadi dokter, penghafal Quran ini nanti kita akan pekerjakan di klinik peduli yatim. Tanahnya udah ada di bypass. 1,4 1,5 hektar. Sanalah buat klinik. Sana mereka nanti mengabdi. Para yatim, sakit, janda, orang tua, di sana dia gratis. Nah, untuk 10 Muharram yang akan datang, kita akan bersama dani-dani kepala desa untuk membuat fakta integritas. Fakta integritas itu akan kita minta tanda tangan para penghafal Quran. Pertama, lemak muka selesai jadi dokter yak pegratisan anak yatim piatu, orang tua jompo dan janda-janda, tanda tangan. Kedua, tidak boleh hengkang dari Kabupaten Lombok Tengah, tanda tangan. Itu ada. Nah, untuk mengikat mereka supaya mereka ikut menjaga anak-anak yatim yang begitu banyak di Kabupaten Lombok Tengah ini. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Dani Camat, Dani Kepala Desa Sisit. Nah, selanjutnya setelah dewek coba menjaring kemarin, ada 19. Padahal dalam kondisi keuangan ini kita hanya mampu 10. Ibu ada 19. Makin niki kita sedang bimbel. Ini Senin mulai masuk 19 orang ini. Senin mulai masuk. Kita akan bimbel GO. Kita akan mengajarkan bagaimana menjawab soal-soal kalau masuk ke kedokteran itu. Nah, ini kita bimbel. Bayarannya ya Allah, kita ada saja dikasih kemudahan.
Satu orang itu 5 juta, enggak salah nggih. Nah, ini ada 19 orang ya. Tapi setelah dewek diskusi dengan teman-teman yang adakan bimbel atau GO, si deja kebe mana 2,5 nih. Nggih. Artinya ada kemudahan itu sekitar 50-an juta untuk 20 orang. Nah, itu. Nah, berikut kalau masuk itu 400 juta. Masuk saja. Dewek niki diberikan kemudahan. Cuman mikir ketian, kalau terlalu banyak masuk dalam satu universitas, rugi di universitas niki mangkin. Dekman Malik ajin mayit, ajin macam-macam deh, Mr. Ik yang harus dibedah, mungkin binatang dan sebagainya. Maka kami rencana mau titip dia. Nanti di Unizar kami sudah diskusi dengan Unizar. Ini berapa orang yang bisa diterima dengan catatan dia ikut tes dan masuk passing grade. Nah, itu. Kenapa harus masuk passing grade? Itulah sebabnya kita bimbelkan, kita sekolahkan selama 2 bulan ini. Nah, itu. Nah, kemudian ada Undra, ada Unizar. Nah, besok tanggal 7-8 udah salah, dewek ke Jakarta. Kami sudah diskusi dengan Universitas Veteran Jakarta. Mungkin di sana nanti kita bisa titip 3, titip 4 dan di Undra bisa 3-4, di Unizar berapa kita dikasih nanti 4. Niki. Ya kan bisi angan. Bagaimana para muhibbil Quran ini diangkat derajatnya oleh sesama kita. Nah, si melek. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, akhirnya nanti sisanya itu kita akan kuliahkan juga. Di mana? Di fakultas yang lain. Misalnya jurusan ekonomi, jurusan hukum, tapi tidak dokter. Itu gratis. Kami sudah komunikasi juga. Jurusan farmasi. Karena ada 19 penghafal setelah kita saring. Ya jurusan IPA lah gue diminta tes. Sewa olas cus. Bareh dulu. Arak diminta lalu juga balen anak pegawai negeri. Bareh dulu sudah sabar. Niki. Ini betul-betul orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dewek sudah kumpulkan. Tiang bilang, tiang tanya mereka. Hadir dengan tawaan waktu ini kita. Saya ndek berdua sepeda motor. Di antara si olas nih, ada yang angkat tangan. Nih, tiang dinarak Pak. Dendek melile sebenarnya. Adik saya bagus sangat. Siapa yang tidak punya sepeda motor? Saya endah. Ya. Oke. Arak kepala sekolah hele dekat balen. Arak nomor HP. Indah arak. Bel kepala dinas. Arak nomor kepala sekolah ini arak. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Lemak Senin, Selasa, Rebo atau ngangkat atas nama Nini Jukeni dan bimbel. Iya tuh ngeliti-liti. Kan mudah ini. Iya. Anda kan ndek pesugel kepeng. Berikut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diapa jarim kasih si des meton? Nggih Pak, arah apa? Melem jari kabit dan nggih melek Pak. Atau ngangken nilai mak jari Senin Selasa Rabu. Selesai kan? Itu maksud saya. Jadi kan ada cara. Kan tidak harus mengeluarkan dia ngembi tuh ya dari KP. Adik ndek salah nih. Sama kayak kepala desa mau ngasih masyarakatnya duit kan tidak mungkin mau lalu mau tahun gaji Pak Kepala engkau sombong-sombong aja tinggi ya makanya dengan cara ini kita meningkatkan sumber daya manusia. Nah itu ndek kapajum kepala desa ndek ini sudah cara-cara yang tepat. Siapa lagi kalau bukan kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan muka bicara ini kita mengangkat baik kecopok. Nggih. Terima kasih sanak Bapak Kepala Desa Pringgeratu, Rejangke, Taman Indah, Murbaya, Sepakek, Pemepak, Sentung Sisik, Menemeng, Bagu, Bilebante. Terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Apa yang dihajatkan ini kami yakin kebersamaan ini akan membuahkan hasil yang maksimal untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian dane-dane Dewan Juri yang saya banggakan, saya cintai, matur pewikan le harapan pelunggu sami bahwa
untuk kegiatan MTQ, tingkat Kabupaten Lombok Tengah, insya Allah bulan September. Kemudian provinsi nanti di KSB ya. Dan MTQ tingkat nasionalnya di Kaltim. Untuk tahun ini STQ yang akan diadakan di tanggal 17 Juni di Mataram. Selanjutnya untuk hasil ini nanti akan kita laksanakan di BKU. Nah, jadwal ini sudah terjadwal di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran bersama rekan-rekan LPTQ yang di provinsi juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan perlahan-lahan. Tiang niki juga sudah mau hitung-hitung niki sudah 10 tahun dia. Nah, ke depan tentu ada regenerasi berikutnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin nanti yang jadi pelindung di mana nanti, tapi tetaplah kita memohon kepada rekan-rekan yang terpilih jadi pengurus nanti untuk dewek ikut serta menjadi pengurus walaupun hanya di nasihat dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Kami yakin Tiang Pelunggu Sami ini adalah orang-orang yang sangat memahami kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Lalu kemudian nanti setelah selesai MTQ ini kita akan pertandingkan anak-anak kita, dan akhirnya nanti yang kualitas sumber daya manusia kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah kita berharap akan semakin baik, khususnya di bidang Al-Quran. Selanjutnya Dewan Juri ngelunsur ice yang supaya dinilai semaksimal mungkin, seadil-adilnya, karena memang kualitas itu akan muncul manakala mengedepankan azas keadilan yang betul-betul memberikan dampak yang positif, sehingga siapapun nanti yang mewakili kita semua di sisi ini, di lokasi ini, siapapun yang mewakili kita semua nanti di tingkat kabupaten, tentu itu menjadi juara yang terbaik, dan kita berharap mereka menjadi qari-qari'ah atau peserta MTQ ke tingkat kabupaten. Selanjutnya Dani Kepala Desa matur tampi asih yang seluas-luasnya, terima kasih. Kami yakin kebersamaan ini akan memberikan dampak positif untuk kita semua, dan di camat kami juga melihat Pak Camat ini cukup aktif. Kadang-kadang lelah kami melihat beliau jadi camat, kadang-kadang gitu kan. Ada kebersamaan. Nah, tapi kami yakin kalau terus membumikan Al-Quran, pasti Tuhan menggerakkan hati, otak, dan pikiran manusia itu. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih. Kondusivitas keamanan cukup memberikan dampak untuk selalu kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ayahanda Mukarram Tuan Guru, doa-doanya sungguh luar biasa. Kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak. Kemudian tadi ada saya lihat Laski. Laski ini sekarang sudah masuk lembaga nasional. Ada Laski, kalau di bidang agama itu ada dua, ada Laski sama ada LPTQ. Kalau di lembaga nasional bidang kepemudaan ada KNPI, dan ada satu lagi sekarang yang mengelola layang-layang, main gansing begitu Pak Karang. Kormi. Nah, bidang agama ada Laski, Lembaga Seni Qasidah Indonesia, yang di dalam qasidah itu ada Quran, seni, dan dakwah. Nah, ini sampai di tingkat nasional dan sudah masuk lembaga nasional. Kalau di provinsi, kalau di pusat Ibu Presiden, kemudian di provinsi Ibu Gubernur, dan seterusnya, ex officio dia sampai di tingkat kecamatan. Nah, ini kita sudah mulai tumbuhkan semangat anak-anak kita berqasidah. Tadi sudah cukup bagus, dan ini harus dibina dengan asas kebersamaan kita semua.
Gun, Gun. Ini panitia tiang dek tahu milu, loe dek tahu milu marak kepala desa tiang ke. Ndek dia tahu milu lagu minimal sama dengan kepala desa tiang ke. Aran jano loe niki 12 kecamatan tiang ke. Nggih. Pak Kades, timam dia hadir anet itu KDA bareh tiang ke. Nggih. Nggih. Sila lon bareh tekelele MC kepala desa lain bareh. Nggih. Aduh. Tiang ini selewok mesin geri ini. Nggih, makasih. Timat sandek bersalam silakan. Nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan pada kesempatan ini marilah kita sama-sama membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 tingkat ke-33 tingkat Kecamatan Pringgerate di Desa Sisi tahun 2023 ini dengan kita sama-sama membaca doa. Ala hazin niyah wa likulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Terima kasih yang seluas-luasnya. Mohon maaf Ninik Mami Sanak dan Daniel Mukarram Tuan Guru yang kami muliakan, para dewan juri yang kami muliakan. Nasi maaf mangde nara titita atur dewek sekurang pas kurang berkenan le arep paraga pelunggu sami pada kesempatan ini. Jazakumullahu jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.